Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Yang artinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari ayat itulah kita dapat mengetahui bahwa Allah telah menurunkan petunjuk kepada umat manusia berupa Al-Quran. Lantas, bagaimana proses turunnya Al-Quran dari Allah hingga kemudian sampai kepada kita selaku umat manusia? Sebelum kita membahas prosesnya, kita harus mengetahui dulu apa itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah lembar-lembar yang terpelihara yang dimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala kejadian yang ada di alam semesta beserta isinya, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Proses pertama turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, sesuai dengan surah Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya bahwa kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh dalam waktu satu malam dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit-langit bumi. Proses yang kedua, dari Baitul Izzah kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, dan dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi pada saat itu. Waktunya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW usianya genap 40 tahun. Dan beliau sering sekali bermimpi dan mimpi itu terasa sangat nyata. Sehingga Nabi Muhammad SAW memilih untuk mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk bermunajat kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, kemudian datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertamanya, yaitu Iqra, yang bermakna bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata dan mengulangi perkataannya yang pertama, yaitu Iqra, sebanyak 3 kali, lalu melanjutkan ucapannya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kelima ayat ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian kita mengenalnya sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, momentum nuzulul Quran seharusnya bukan menjadi acara seremonial saja, bukan juga menjadi acara peringatan sejarah saja, tetapi lebih daripada itu, malam nuzulul Quran seharusnya bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran selama ini. Apakah kita merasa Al-Quran adalah sesuatu yang susah dan berat, sehingga kita begitu sulit menyempatkan waktu untuk mengkaji Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Thaha yang berbunyi, Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita.
Tetapi justru dalam kalam yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hadiah. Al-Qur'an adalah huda atau petunjuk. Al-Qur'an adalah obat. Maka dari itu, teman-teman semuanya, dengan momentum nuzulul Quran ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Dengan momentum nuzulul Quran ini, marilah kita sama-sama untuk mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi, memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Karena kalau kita sudah mengerti isi daripada Al-Quran, kita akan semakin butuh dengan Al-Quran. Jika kita semakin mengerti isi daripada Al-Quran, kita akan semakin yakin bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi di dalamnya adalah petunjuk dari Allah untuk setiap masalah kehidupan kita. Kita bisa memulainya dengan mentadaburi surat-surat yang sering kita baca, misalnya surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surat-surat pendek lainnya. Atau dengan cara kita belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, seperti belajar ilmu tajwid, memperbaiki makharijul huruf, mengetahui sifat-sifat huruf, dan ilmu Al-Quran lainnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah. Al-Quran adalah kata-kata dari Allah. Coba kita bayangkan bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sepanjang dan setebal Al-Quran yang kita pegang saat ini. Dan tentunya Allah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya karena Allah ingin membimbing kita secara langsung melalui Al-Quran, supaya kita menjadi manusia yang mulia. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap Al-Quran, kita jangan berhenti untuk belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kita belajar dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah, jika kita belajar ikhlas karena Allah, Allah akan dengan mudah membimbing hati kita supaya kita menjadi manusia yang mulia, mulia dengan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.